Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Kali ini saya akan menceritakan cerita yang berjudul Disesatkan Makhluk Halus di Tengah Sawah. Tak usah lama-lama, kita ke ceritanya. Ibuku bisa dibilang sedikit lemah bulu. Dulu saat aku masih berusia kurang lebih 5 tahunan. Ibuku pernah mengagetkan seisi rumah. Bagaimana tidak, saat ibuku sedang bersedih karena sesuatu yang tidak ku mengerti. Tiba-tiba, di antara suara tangis ibuku, spontan terdengar suara wanita tua yang tertawa cekikikan. Aku dan kakak perempuanku pun terhenyak kaget. Kami segera berlari menuju ke arah suara itu. Sungguh heran rasanya karena sumber suara itu ternyata dari ibuku. Bapakku hanya bisa menepuk pipinya dan berkata pelan, "Sadarlah bu, sadarlah." Malam pun semakin larut. Kira-kira waktu itu jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Bapak dengan sigap segera membopong ibuku ke dalam kamarnya, lalu merebahkannya di atas kasur, sembari terus berusaha menyadarkannya. Aku yang saat itu masih kecil hanya bisa terdiam melihat ibuku menunjukku dengan telunjuknya, sembari terus tertawa cekikikan. "Kamu siapa?" kata ibuku dengan suara serak dan tinggi seperti suara nenek-nenek. Kami hanya bisa terperangah menatap ibuku yang menunjuk satu persatu di antara kami dengan menyuguhkan pertanyaan yang sama. "Loh, lah ini anak lelakimu, Joko. Sadarlah bu," ujar bapak yang tak terlihat panik sama sekali. Kutatap kakak perempuanku yang tiba-tiba beranjak mengambil air minum. Lalu ia pun berkomat-kamit di atas gelas air minum itu, kemudian meniupnya. "Bu, minum ini," seru kakakku yang saat itu sudah sekolah SMP. Tahukah bagaimana reaksi ibuku saat itu? Ia kembali tertawa cekikikan, seperti mengecek perbuatan konyol kakakku. Kakakku hanya bisa menangis, khawatir, sembari terus menciumi tangan ibuku. Di saat ibuku masih dalam pengaruh kesurupan itu, beberapa kali sosok ibuku kembali. Lalu tak lama kemudian, ia kembali lagi menjadi sosok yang lain. "Nenek ini orangnya baik pak, beliau tidak akan menyakiti aku kok. Katanya, beliau suka ikut sama aku," jelas ibuku dengan mata terpejam dan suara yang terdengar begitu lemas. Pokoknya yang paling aku ingat saat ibuku setengah sadar, ia menjelaskan bahwa nenek yang merasukinya adalah orang yang baik dan sosok yang berambut putih panjang dan awut-awutan. Melihat ibuku yang tak kunjung sadar, bapak kemudian menyuruh kami untuk tak perlu khawatir dan segera pergi tidur karena waktu sudah menjelang dini hari. Aku pun tak tahu apa yang dilakukan bapak kepada ibu setelah itu. Namun ketika pagi menyongsong, ibuku sudah kembali seperti sedia kala. Itulah sepenggal kisah yang menjadi awal mula bagi beliau. Hingga kerap kali ibu merasakan hal-hal yang tak lazim. Pernah saat itu, ibuku tiba-tiba berlari ke sana kemari, sembari bersungut-sungut. "Kamu nyium bau bunga melati gak?" tanya ibuku dengan muka penasaran. Mendengar hal itu, ku kembang-kembiskan hidungku untuk mencari sumber bau yang dikatakan oleh ibu. Tapi, tetap saja aku tak mencium bau wangi apapun. Tak hanya indera penciuman, terkadang ibuku mendengar suara-suara aneh yang tidak kami dengar sama sekali, seperti suara wanita meraung dan minta tolong, suara orang sedang bertengkar, dan suara-suara aneh lainnya. Pernah suatu hari, ada sepupuku yang main ke rumah tanpa ibunya. Usianya sekitar 4 tahunan. Saat waktu senja mulai datang,
sepupuku merengek untuk diantar pulang ke rumahnya karena ia mencari ibunya. Dengan terpaksa, ibukulah yang akhirnya mengantar pulang sepupuku dengan sepeda motornya. Saat itu sedang bulan puasa, sehingga setelah mengantarnya, ibuku segera bergegas pulang ke rumah. Hari pun semakin petang dan jalanan desa semakin sepi. Rumahku bisa dibilang agak memblusuk atau jauh dari jalan raya, sehingga ibuku harus melewati area persawahan yang cukup panjang untuk bisa sampai ke rumah. Saat melewati area persawahan, tiba-tiba ibuku dikejutkan oleh sosok tinggi besar dan semua tubuhnya berwarna hitam. Sosok itu berdiri di tengah jalan sembari melototi ibuku yang saat itu hendak melewatinya. Syukurlah, rasa sok ibuku masih bisa ia kendalikan. Lalu beliau dengan rasa takut dan panik segera mempercepat laju motornya menyusuri jalanan yang terjal. Belum lama ini, ibuku jatuh tanpa sengaja hingga kaki kirinya sakit, lebam, dan tak bisa berjalan hingga berhari-hari. Lambat laun karena proses pengobatan, ibuku akhirnya bisa berjalan sedikit demi sedikit meskipun jalannya pincang. Namun, sakitnya tersebut mengakibatkan beliau tidak bisa menjalankan bisnis jualannya, sehingga keuangan kami agak tersendat dan membuat penyakit darah tinggi ibuku kumat. Suatu hari di tengah sakitnya itu, ada acara selamatan di rumah bibiku. Di dalam tradisi keluarga kami, rewang adalah keharusan apabila ada saudara yang memiliki hajat atau acara. Biasanya, ibuku memang paling cekatan jika rewang di rumah saudaraku. Namun, sakitnya tersebut membuat tenaganya lesu, sehingga beliau hanya bisa membantu sebisanya saja. Karena itulah, bibiku yang terkenal vokal bicaranya itu berkata agak keras karena ibuku yang tak cekatan saat sedang repot-repotnya. Ibuku akhirnya sakit hati dan memutuskan untuk tak meneruskan kegiatan rewangnya. Sore harinya, ibuku memutuskan untuk ikut ke sawah bersama dengan bapakku, sembari menyiangi rumput di sekitar tanaman padi miliknya. Saat sedang duduk bersantai dengan bapak, terjadi perdebatan kecil yang membuat ibuku lebih sensitif. "Bu, aku mau curi rumput sebentar buat menuhin karung. Kamu tunggu di sini saja," ujar bapak kepada ibuku. Ibuku pun mengiyakannya. Bapak pun kembali melanjutkan kegiatan merumputnya. Matahari mulai bersembunyi. Langit senja mulai nampak di langit. Motor bapak seketika terdengar berderu di depan rumah. Ia terlihat terburu-buru sekali saat membuka pintu. "Joko, ibumu sudah pulang?" tanya bapak dengan sedikit membentak. "Belum, aku baru pulang kuliah ini, Pak," jawabku datar. Mendengar jawabanku, bapak kembali menaiki motornya dan mengendarainya dengan secepat mungkin. Saat itu, aku santai saja tanpa berpikir macam-macam. Adzan maghrib pun berkumandang dari musola dekat rumah. Motor bapak kembali berderu, namun wajahnya kali ini terlihat lebih panik dari sebelumnya. "Ibumu sudah pulang?" tanya bapak lagi kepadaku. "Belum." "Bawa senter, cari ibumu." Sontak aku pun ikut panik karena tahu bahwa ibuku belum juga sampai ke rumah dan tak tahu kemana rimbanya. Mendengar hal itu, aku pun segera bergegas menunaikan sholat maghrib, lalu mencoba menghubungi nomor ibuku yang terdengar masih diaktifkan. Sudah puluhan kali ku coba menghubungi nomor ibu, namun lagi-lagi tak terjawab. Lalu atas saran bapak, ku coba menghubungi nenekku yang tinggal di desa sebelah. Siapa tahu ibuku pergi ke sana.
Namun, ternyata jawaban nenek pun sama. Ibuku tak ada di sana. Semuanya akhirnya kembali panik. Kuhampiri adik bungsuku yang terlihat bersedih. "Nduk, kamu jaga rumah ya. Mama sama Bapak mau cari ibu dulu. Kamu gak usah cemas, ibu pasti ketemu," kataku menenangkan adikku yang masih duduk di bangku kelas 4 SD itu. "Joko, apa jangan-jangan ibumu pingsan di jalan ya?" tukas Bapak dengan nada bergetar. "Bukannya semalam mengeluh sakit kepala," jawabku menganalisa keberadaan ibu. "Tadi orangnya bawaannya mau marah-marah saja. Waktu mau tak ajak pulang, tak lihat orangnya sudah tidak ada. Pikirku, kakinya pincang mana mungkin bisa berjalan jauh. Kan gak mungkin. Pasti orangnya ada di sekitar sawah leh." Analisa sementara kami, pasti ibu memang pingsan di sekitar sawah. Namun, karena hari sudah menggelap, akan sulit menemukan ibu yang terkapar di tengah persawahan yang begitu luas itu. Berita hilangnya ibu sontak membuat geger warga seisi kampung. Bagaimana tidak, saat aku dan Bapak hendak mencari ibu ke sawah, beberapa kali kami menanyai orang-orang yang lewat. Siapa tahu mereka melihat ibuku. Hingga ada salah satu tetanggaku yang katanya tak sengaja melihat ibuku berjalan sendiri ke arah jalan pintas. "Sore tadi, sebenarnya aku sedang merumput. Lalu aku melihat Mbak Siti berjalan sendiri ke arah sungai. Pikirku, kok pulangnya gak sama sampean? Saya kira, alah, mungkin mereka sedang marahan," terang Mas Suryo yang saat itu bertemu dengan kami. Kami pun bimbang, tak mungkin di kegelapan malam ini kami berdua mencari ibuku sendiri. Akhirnya warga pun berinisiatif untuk membantu mencari di mana keberadaan ibuku. Tugas pun dibagi per kelompok. Beberapa warga mencari di sekitar sungai, ada yang mencari di sekitar sawah milik Bapak, ada yang mencari di jalan utama, sedangkan aku dan Mas Suryo bertugas mencari di sekitar jalan pintas yang konon kabarnya mungkin dilewati oleh ibuku. Lokasi sawah bapakku ini agak dekat dengan sungai kecil yang disebut kali. Nah, di sungai ini terdapat jembatan yang terbuat dari bambu yang menghubungkan sawah dengan jalan pintas menuju ke arah rumahku. Lewat di sana sebenarnya memang lebih dekat, namun lokasinya memang cukup menyeramkan. Di seberang jembatan ada pekarangan yang sangat luas dengan pepohonan yang sangat rimbun. Di sebelah kiri pekarangan terdapat kebun karet. Lalu di sebelah pepohonan karet, agak ke sana lagi, terdapat area pemakaman. Sedangkan di jalur sebelah kanan terdapat kebun sawit dan pepohonan bambu. Sehingga di lokasi itu memang tak ada perumahan warga. Rumah kami yang berada di lingkungan pedesaan rata-rata masih memiliki pekarangan lebar di sekitar rumahnya. Orang-orang yang pulang dari sawah terkadang memang melewati jalan itu, namun hanya saat siang hari saja. Karena jika lewat sana di kala petang, bisa dipastikan jalanan pun tak akan kelihatan saking gelapnya. Menurut cerita kakak perempuanku yang saat ini tinggal jauh bersama dengan suaminya, mengatakan bahwa dulu aku sempat diganggu makhluk halus saat aku masih berusia 2 tahunan. Awalnya, aku diajak keluargaku untuk menengok sawah sekaligus jalan-jalan sore. Hari pun semakin larut. Agar cepat sampai ke rumah, kami melewati jalan pintas yang aku ceritakan tadi. Malamnya, aku tak berhenti menangis sampai dini hari. Ditenangkan berbagai cara pun tak membuat tangisku berhenti. Katanya, aku berteriak ketakutan sembari menutup mataku.
Aku pun berhenti menangis saat diminumi air pemberian Mbah Senen, dukun paling tertua di desa kami. Sejak saat itu, bapak dan ibu tak pernah mengajakku lewat jalan itu, terutama saat hari menjelang senja. Kembali ke cerita soal ibuku. Aku bersiap-siap membawa senter untuk melakukan aksi pencarian. Sedangkan bapakku bergegas ke rumah Mbah Senen untuk meminta bantuan. Siapa tahu beliau bisa menerawang keberadaan ibuku. Sampailah kami di lokasi yang dimaksud. Pencarian pun dimulai. Aku pun berbagi tugas dengan Mas Suryo. Joko, aku cari di sekitar sawit. Kamu di sekitar kebun karet ya. Kalau ada apa-apa, langsung panggil aku, oke? Siap mas. Kususuri daerah sekitar pohon karet yang begitu sunyi dan gelap. Entah kenapa, saat itu aku sama sekali tak merasa takut, karena pikiranku cuma satu, ibu harus segera ditemukan. Tiba-tiba terdengar suara daun-daun kering yang tersapu. Kuarahkan senter ke arah sumber suara. Seekor ular weling berukuran cukup besar sedang berjalan ke arahku. Segera kuambil kayu untuk menghalaunya. Suara golok tiba-tiba terdengar, membuat kepala ular tersebut putus. Kamu gak kena gigit kan Jok? Tanya Mas Suryo yang tiba-tiba datang menolongku dan membacok ular itu. Sungguh hal itu membuatku sedikit mengalami senam jantung. Enggak mas. Lalu pasca ular itu terbunuh, di tengah kesunyian itu, tiba-tiba terdengar suara yang sulit dinalar dengan logika. Suara anak kecil nan riuh terdengar begitu jelasnya, seperti sedang saling melempar canda. Ku tengok Mas Suryo yang terlihat keheranan. Kamu dengar juga gak Jok? Kami pun saling berpandangan, memasang kuping lebar-lebar untuk memastikan kembali apa yang kami dengar itu. Suara-suara anak-anak itu kian lama semakin terdengar keras. Iya mas, jawabku lirih. Tambah ramai saja suaranya, seru Mas Suryo. Entahlah, malam itu adrenalinku benar-benar terpacu. Aku sama sekali tak takut dengan situasi yang sedang kuhadapi saat ini. Aku malah kesal dan geram di situasi gawat seperti ini. Mereka malah berniat menjahili kami. Kayak gitu gak usah ditanggepin Jok, nanti lama-lama juga diam sendiri, ujar Mas Suryo dengan santainya. Kalau sampai jahil lagi, bakalan aku ajak kelahi mas, jawabku penuh emosi. Benar saja, suara ribut itu sontak kembali hening, menyuguhkan rongrongan suara serangga-serangga malam di sekitar pepohonan. Aku dan Mas Suryo pun kembali menapaki sekitar pepohonan untuk mencari keberadaan ibuku. Waktu sudah menjelang isya, namun pencarianku nihil. Tak ada tanda-tanda keberadaan ibu di sana. Kami pun akhirnya memutuskan kembali ke rumah dengan tangan hampa. Jalanan sekitar rumahku malam ini benar-benar berbeda dari biasanya. Semua warga pun keluar rumah meributkan tentang hilangnya ibuku yang secara misterius itu. Rumahku pun tak kalah ramai dikunjungi oleh para tetangga. Tak lama kemudian, Bapak telah kembali dari rumah Mbah Senen. Aku pun penasaran dengan kabar apa yang bisa didapatkan dari beliau. Gimana ya Jok? Kemana perginya ibumu? Gumam Bapak dengan wajah iba. Lah kata Mbah Senen gimana Pak? Tanyaku penasaran. Katanya, ibumu ini kemungkinan disembunyikan sebangsa makhluk halus. Tapi gak tahu bisa kembali atau tidak. Sudah, doakan saja. Semoga ibumu bisa segera ketemu. Lututku pun seketika lemas. Bagaimana nanti jika ibuku tidak kunjung ketemu? Bagaimana jika beliau pingsan,
lalu dipatok ular berbisa. Atau jangan-jangan hanyut di sungai. Pikiranku negatif terus membayangi otakku. Lambat laun, orang-orang yang berpencar mencari ibu pun mulai datang, silih berganti. Dan di antara mereka sama sekali tidak ada yang menemukan keberadaan ibuku. Gimana ini Pak Yanto? Mbak Siti belum juga ketemu. Apa nunggu besok pagi aja mencarinya? Ujar Pak Udin kepada Bapak. Bapak hanya bisa terdiam, sembari memikirkan rencana selanjutnya. Aku pun juga akan bingung minta ampun jika berada di posisi Bapak. Rasa khawatir seketika mengingatkanku kepada adik perempuanku, Nina. Sedari tadi, ia memang kusuruh untuk berada di dalam kamar saja. Segera kuhampiri Nina, di sana yang terlihat sedang menangis, sembari bergumam, memanggil ibunya. Kamu tenang ya, ibu pasti ketemu, kataku meyakinkan. Tiba-tiba, terdengar suara seperti benda terjatuh. Sontak, seluruh warga yang ada berteriak satu sama lain. Woi, itu apa yang jatuh? Teriak salah seorang warga. Suaranya dari arah rumah Mbak Romlah, seru yang lain. Orang-orang pun berbondong-bondong ke sana. Ada yang langsung berlari untuk memastikan sumber suara itu. Mbak Siti ketemu, Mbak Siti ketemu, teriak salah seorang yang pertama kali melihat ibuku. Aku pun segera berlari menuju ke rumah Mbak Romlah, tempat di mana ibuku tiba-tiba muncul secara misterius. Saat itu kondisi ibuku sedang pingsan, lalu beliau pun segera dipopong ke dalam kamarnya. Rumah Mbak Romlah ini letaknya berseberangan dengan rumahku, namun tidak berhadapan pas dengan rumahku, karena sebelah rumahnya terdapat pekarangan yang cukup luas. Setelah penemuan ibuku yang tiba-tiba seperti terjatuh dari atas itu, sontak membuat warga keheranan dan bertanya-tanya, bagaimana mungkin ibuku bisa sampai di depan rumah Mbak Romlah secara mendadak, sedangkan jalanan sedari tadi sangat ramai. Kapan ibuku lewatnya? Kenapa semua orang tak melihatnya lewat menuju rumah Mbak Romlah? Jika memang beliau melewati jalan lain, lalu lewat mana lagi? Karena jalan menuju ke rumah Mbak Romlah tidak ada jalan pintas. Namun, rasa penasaran itu dengan mudah kuabaikan, karena aku bersyukur ibuku akhirnya bisa ditemukan. Kini semua orang mulai lega, meskipun masih dipenuhi berbagai tanda tanya. Pak Yanto, kalau ada orang yang hilang karena barang halus begini, biasanya kalau sadar akan seperti orang linglung. Jangan lupa dibawa ke orang pinter, Pak, kata Mas Suryo memberi saran. Enggak Mas, jawab Bapak. Seketika 3 jam lamanya, ibuku akhirnya siuman. Matanya terlihat berat untuk terbuka. Semua orang yang masih ada di rumahku seketika berucap syukur. Mata ibuku menyelidiki keadaan sekitar, memandangi orang-orang yang tengah mengerumuninya, termasuk aku, Bapak, dan Nina. Aku di mana? Tanya ibuku dengan suara seperti ketakutan. Ini rumahmu, Bu, ujar Bapak sembari memijat punggung ibuku. Aku ini siapa? Sontak jantungku berdegup tak karuan. Oh Ibu, sebenarnya apa yang terjadi kepadamu? Sampai di sini ceritanya. Nantikan cerita kelanjutannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.